Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalani proses belajar walaupun kondisi lingkungan ataupun kondisi belajar dengan cara daring ataupun online. Tapi saya berharap kalian tidak berkurang sedikit pun motivasi dan semangat untuk belajar demi mencapai cita-cita dan perubahan yang lebih baik lagi. Kita masih bab 1. Di bab 1 ini ya, melanjutkan video yang kemarin atau penjelasan yang kemarin, kita lanjut ke subbab yang kedua atau yang B, mengenai ciri-ciri dan karakter dari seorang wirausaha ya, wirausahawan ya. Ciri-cirinya seperti apa sih? Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, untuk yang pertama ini ada tokoh yang bernama Meredith. Menurut Meredith yang mengungkapkan bahwa seperti apa orang yang memiliki karakter wirausaha itu, menurut beliau adalah wirausaha itu haruslah seseorang yang mampu melihat ke depan. Artinya mampu berpikir dengan penuh perhitungan serta mencari pilihan dari berbagai alternatif masalah dan pemecahannya. Nah, artinya di sini yang mampu melihat ke depan itu visioner. Mereka adalah orang-orang yang sekiranya mampu apa yang akan terjadi ke depan, apa yang akan dibutuhkan oleh masyarakat dan lingkungan ke depan, apa masalah yang akan terjadi dan bagaimana solusinya berdasarkan keadaan yang sekarang. Nah, sehingga di sini harus mencari pilihan dari berbagai alternatif dan sekalian mampu menemukan pemecah masalahnya, memberikan solusi dan mempunyai solusinya. Seperti itu. Ini menurut Meredith. Nah, lebih detail lagi, Meredith ini menyampaikan bahwa ada beberapa ciri dan karakter watak ya, perilakunya seperti apa. Kita bahas satu persatu ya. Menurut Meredith, yang pertama, orang yang calon wirausaha ataupun orang yang sekiranya mampu untuk berwirausaha, atau kalian yang menginginkan punya cita-cita kepengen wirausaha, maka ciri-cirinya adalah sudah terlihat. Pertama, orang tersebut itu memiliki percaya diri ya. Nah, percaya diri ini bisa dilihat dari watak atau karakter kesehariannya. Yang pertama adalah memiliki keteguhan hati, keyakinan hati, punya prinsip bahwa inilah saya ya, tidak gampang tergoda ya, teguh hatinya. Nah, yang kedua mandiri, tidak terlalu banyak mengandalkan orang lain. Di sini jangan salah kaprah ya, jangan salah paham. Mandiri di sini bukan berarti kita tidak butuh orang lain. Beda ya. Butuh orang lain dengan mengandalkan orang lain. Ini berbeda jauh sekali. Mandiri tetap akan melakukan berdasarkan kemampuannya. Jika terbentur, bolehlah mengandalkan orang lain atau meminta bantuan orang lain. Seperti itu perbedaannya. Nah, yang ketiga, wataknya adalah optimis ya, penuh keyakinan bahwa kita akan maju, kita akan sukses, kita akan berhasil. Optimisnya tinggi ya, tidak mencela-mencela seperti itu. Nah, yang kedua, ciri-cirinya adalah berorientasi pada tugas dan hasil. Nah, ini ciri-cirinya bisa terlihat dari karakternya. Karakternya itu orang yang seperti itu biasanya haus akan prestasi, tidak gampang puas ya. Sudah ranking 2 terus optimis, saya harus ranking 1. Sudah
mendapatkan penghasilan misalnya 3 juta atau 4 juta, terus mengapresiasikan, terus menggenjot kemampuannya untuk mendapatkan nilai lebih atau penghasilan lebih. Tapi ingat, jangan serampangan ya. Walaupun memang berhaus akan prestasi, tetap harus mengikuti cara-cara yang baik. Tidak boleh senggol-senggolan ya, atau apalagi gontok-gontokan. Yang kedua adalah berorientasi laba atau hasil. Nah, yang tadi ya sudah disebutkan atau sudah dijelaskan. Ini laba atau hasil. Dia berorientasi pada hasil. Hasilnya itu harus bagus. Hasilnya harus kualitasnya harus baik gitu ya. Hasil harus maksimal, lebih dari yang kemarin. Seperti itu. Dan orangnya ini memiliki karakter atau wataknya itu tekun, giat gitu ya, tidak pantang menyerah. Nah, seperti itu ya. Jangan capek sedikit loyo, susah sedikit males. Nah, ini tidak bisa menjadi wirausaha dengan karakter yang seperti itu. Karakter wirausaha ini harus tekun, giat, dan sungguh-sungguh dan pekerja keras ya. Semangat, penuh keyakinan, sungguh-sungguh, tekun, kerja keras, nggak pantang menyerah, seperti itu. Dan energik ini semangat yang lebih tinggi ya. Lincah, seperti itu, tidak loyo, jalannya letoy ya, mencela-mencela, kliat begitu. Ini nggak kebagian rezekinya ataupun peluangnya, nggak keburu ya orang yang seperti itu. Nah, semangat ya, dan ini bisa kelihatan dari cara kalian belajar. Kalau kaliannya energik, belajar pun akan kelihatan semangat ya, dan penuh inisiatif. Nah, inisiatif ini orangnya itu tidak menunggu teguran ya. Kalau memang dikasih tugas, ya dia langsung punya inisiatif mengerjakan lebih awal. Punya masalah, dia punya inisiatif untuk mencari jalan keluarnya. Nggak perlu disuruh-suruh, apalagi diomel-omelin. Nah, ini contoh kecilnya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah mengambil resiko. Nah, pengambil resiko ini seperti apa? Berani mengambil resiko. Ingat, segala sesuatu, segala keputusan ya, segala pilihan itu pasti ada resiko. Nah, jangan mentang-mentang berani mengambil resiko, bukan berarti resiko yang jelek pun mau diambil saja. Nah, dalam artian berani mengambil resiko ini adalah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap apa keputusannya. Tentu resiko yang positif yang harus diambil. Kalau resiko negatif harus dipilah-pilah dulu. Misalnya kita ambil keputusan sepertinya A. Nah, A ini bisa ditimbang-timbang mana resiko positif dan resiko negatifnya. Yang lebih besar yang mana? Kalau emang lebih besarnya yang negatif atau keburukan, jangan diambil ya, kecuali kita punya solusi dan risiko negatif itu tidak berpengaruh kepada hal-hal yang jauh lebih buruk lagi. Ini, nah, lebih baiknya adalah mengambil yang lebih besar hasil positifnya, resiko positifnya. Ini akan lebih baik lagi. Seperti itu maksudnya. Dan yang kedua adalah suka pada tantangan. Ya ini nyambung sekali dengan definisi kewirausahaan yang saya jelaskan di penjelasan yang kemarin ya. Karena memang yang namanya wirausaha ini adalah petualang, suka tantangan ya, hal-hal yang baru, hal-hal yang memang sekiranya orang tidak berani, kita berani, suka dalam tantangan. Yang selanjutnya nomor 4, ini dalam hal kepemimpinan. Orang yang memiliki ciri-ciri kewirausahaan ataupun orang yang bisa menjadi seorang wirausaha ini adalah mampu memimpin. Banyak pemimpin, tapi belum tentu mampu dalam memimpin. Ingat,
Minimal kita memimpin diri sendiri. Disiplin, bangun jam berapa, tidur jam berapa, tugas dikerjakan tepat waktu, ya, kerapihan, pakaian, rambut, semua. Nah ini kalau dalam siswa ya seperti itu kelihatannya, ya, memimpin dirinya, maka dia akan disenangi oleh teman-temannya. Kalau kita bisa memimpin diri sendiri, tentu kita juga akan bisa memimpin orang lain, karena orang lain akan tertarik dengan gaya kita, dengan kepemimpinannya. Yang kedua, dari kepemimpinan ini dapat bergaul dengan orang lain, luas, fleksibel, tidak pandang bulu, ya, mau kaya, miskin, jelek, warna kulit apapun, selama kita kenal dia dan dia berbuat baik, kita berbuat baik, enjoy saja, perbanyak silaturahmi. Karena orang wirausaha itu semakin banyak silaturahmi, semakin banyak teman, semakin banyak orang yang kenal dengan kita, maka orang ini yang akan membawa perkembangan usaha kita menjadi lebih baik. Karena inilah calon-calon konsumen kita, biasanya orang-orang yang terdekat, seperti itu, ya. Yang ketiga adalah menanggapi saran dan kritik. Nah ini sangat sulit sekali, ya, karena kebiasaan orang itu egonya tinggi, gengsi, nggak mau menerima saran, dikritik marah, disangka benci. Padahal kritikan itu adalah cermin dari apa yang kita lakukan selama ini. Saran dari orang lain ini adalah menunjukkan bahwa orang lain itu peduli kepada kita. Nah, kenapa kita tolak? Ambil, ya, terima. Ini ciri-ciri orang yang sukses dalam kewirausahaannya. Nah, yang kelima, keorsinilan ini dilihat dari orangnya ini punya inovatif. Inovatif ini bisa menciptakan hal-hal yang baru. Ya, dari mana? Hal-hal yang baru ini bisa juga diambil dari pengalaman. Pengalamannya kalau pakai sepatu yang kayak begini bakalan mudah jatuh, kurang nyaman, nggak enak, maka menciptakan sepatu model baru atau jenis baru, seperti itu. Atau dari segi makanan, ya, diinovasikan. Yang dulu ada bolu misalnya, memang betul sekarang juga banyak bolu, tapi bikin bolu rasa apa atau bentuknya bagaimana, ukurannya sebesar apa. Nah ini kan inovatif namanya, menciptakan produk yang baru. Yang kedua dari keorisinal ini adalah orangnya kreatif, ya. Kreatif ini yang mirip-mirip dengan inovatif. Ya, kreatif ini mengotak-atik barang yang ada sehingga menjadi hal-hal yang baru, seperti itu, ya. Terus juga fleksibel orangnya. Fleksibel itu nggak kaku, ya, mengikuti alur saja, jangan terlalu keras dan apalagi punya prinsip yang memaksakan. Ini nggak pas, karena dalam perjalanan orang, terlebih dari wirausaha ataupun usaha, terkadang rencana kita ini terbentur dengan hal-hal yang lain. Maka kalau kitanya fleksibel, kita akan mencari solusi yang baru atau dengan cara yang baru. Tapi kalau kitanya kaku, tidak bisa memiliki karakter yang fleksibel ini, kalau kita terbentur, kita langsung stres, ya, akan dilabrak. Nah nanti hasilnya kurang bagus. Yang keempat atau yang D adalah banyak sumber. Nah banyak sumber ini kita rajin-rajinlah membaca, rajin-rajinlah mencari sumber-sumber informasi. Terserah informasinya, ya paling tidak informasi yang berhubungan dengan usahanya, ya. Misalnya kita usahanya apa, cari informasi. Apakah di sini sudah ada yang jualan produk ini? Kalau sudah ada,
di sana bentuknya bagaimana, rasanya bagaimana, jualannya bagaimana, tingkat lakunya bagaimana. Ya, kita mau jualan lagi berarti harus inovasi, harus kreatif. Jangan sama dengan caranya, jangan yang sama. Seperti itu ya. Cari sumber-sumber, rajin bertanya ke orang-orang yang sudah sukses, biasanya seperti itu. Yang kelima, orangnya serba bisa. Ini sulit sekali. Kita harus punya orang yang serba bisa, ini sulit sekali. Paling tidak, walaupun tidak semuanya bisa, kita tahulah bagaimana cara mengerjakannya. Seperti itu. Punya bayangan apa yang akan kita kerjakan. Selebihnya nanti akan bisa dengan sendirinya. Kalau kita sudah punya bayangan, ya. Nah, yang keenam, ini berorientasi ke masa depan. Ini orangnya nih, ya. Pandangannya ke depan. Pandangan ini bukan berarti tatap mata, ya, bukan penglihatan, ya. Pikiran, ya, rasa, naluri, ya, terus udah mengarah ke sudah jauh ke depan. Sekarang usia saya misalnya 19 tahun. Sekarang usia saya 17 tahun. Nah, sekolah 1 tahun lagi. 1 tahun itu lulus. Nanti kuliahnya di sini, nanti saya begini-begini. Nah, seperti itulah orang yang berpandangan ke depan. Atau kalau tidak sekolah, ya paling tidak lulus, usaha ini itu sudah ada terencana di sana, ya. Pandangannya ke depan. Cerdik ini punya banyak cara untuk mensiasati bagaimana cara kita untuk berhasil. Ingat ya, cerdik beda dengan licik. Kalau licik ini menjatuhkan lawan, menjatuhkan kawan, seperti itu. Kalau cerdik mainnya bersih, ya, kita mencari jalan sendiri tanpa melukai. Itu cerdik. Itu yang menurut Meredith. Nah, yang kedua, ada tokoh yang bernama Profesor Dr. Yuyus Suryana dan Dr. Insinyur Kartib Bayu. Nah, seperti apa pandangan ataupun memberikan ciri-ciri dari seorang wirausaha itu, ya? Ini karakternya seperti apa? Menurut Profesor Yunus ini ada 5. Nah, ada 5. Yang pertama ini motivasi berprestasi, ya, miriplah dengan yang tadi menurut Meredith. Nah, ini pekerja keras, semangatnya tinggi, komitmen, ya. Komitmen ini artinya konsisten. Kalau emang kamu serius, jalani. Kalau emang udah janji jam segitu, tanggal segitu, ya lakukan, ya, continue. Komitmen itu melakukannya dengan terus menerus, ya. Komitmen, kamu berkeinginan kuliah misalnya. Nah, komitmen seorang mahasiswa ini harus mengikuti bla 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 prosesnya. Jadi jangan di tengah jalan berhenti, di tengah jalan mencela-mencela, di tengah jalan males, gampang tergoda. Ini nggak komitmen namanya, ya. Dan orang juga akan males berhubungan ataupun berteman dengan orang yang tidak komitmen, ya. Omongannya ngalor ngidul, sulit untuk dipercaya. Biasanya orang yang tidak komitmen itu begitu, ya. Nah, yang kedua, orientasinya ke depan. Ya, samalah kayak yang tadi, ini visioner. Visioner itu ya pandangannya ke depan, sama saja. Ya, berpikir positif, pengetahuannya luas, mencari-cari sumber, ya, baca-baca lewat media, rajin bertanya gitu, ya, luas. Nah, ini berpikirnya positif thinking aja lah. Jangan nanti kita usaha bangkrut dong, rugi dong, modalnya dari mana, nanti saya gimana. Ini nggak bisa kayak begitu. Kita berpikir positif saja. Kalau memang kita misalnya mau usaha, ya usaha, ya. Modalnya berapa?
semangat, kerja keras, komitmen, jangan pantang menyerah, pasti akan berhasil. Nah, yang ketiga dari sisi kepemimpinan, ini berani bertindak, berjiwa besar, berani mengambil risiko dan terbuka. Nah, ini sama saja maknanya, cuma beda bahasa saja ya. Berani bertindak, berani ngambil risiko. Terbuka berarti menerima kritik dan saran. Ini sama ya, berjiwa besar, lapang dada, menerima kritik dan saran. Jangan gengsi ya. Jaringan usaha, jaringan kerja, banyak teman, kerjasama. Nah, ini kan sama saja seperti yang tadi ya. Meredith ini dapat bergaul dengan orang lain. Nah, seperti itu ya. Fleksibel, mudah menerima, gampang bergaul, ini sama saja. Nah, yang kelima, tanggap menghadapi perubahan. Nah, yang tadi ya di awal udah saya jelaskan, yang namanya perubahan itu terkadang sulit diprediksi. Kita punya rencana lancar-lancar saja, tiba-tiba kok ada aja kendala. Aturan laku jadi enggak karena hujan gitu ya, musim hujan. Nah, ini kan perubahan. Bagaimana solusinya? Apa yang harus dilakukan kalau musim hujan dengan bisnis kita? Nah, terus kondisinya sepi, bagaimana untuk mensikapinya? Apakah kita menjualnya dengan cara online atau door to door, atau tetap mangkal ya, atau buka kios, atau masuk mall, atau ke pasar tradisional? Nah, ini mencari solusi, tanggap akan perubahan, kreatif, inovatif, produktif ya, proaktif. Wah, pokoknya ini tanggap dalam menghadapi perubahan. Apapun perubahannya, langsung dia cari solusinya. Nah, oke, demikian penjelasan mengenai ciri-ciri karakter seorang wirausaha. Dan ini saya tekankan bukan hanya untuk seorang wirausaha. Artinya, kalian pun walaupun tidak mau berwirausaha atau berwira swasta, karakter-karakter yang tadi adalah harus dimiliki. Karena pada dasarnya siapapun dia, kalau tidak memiliki karakter-karakter yang tadi, maka dalam hal apapun sulit untuk diraih. Oke?